kenapa kita bangsa Indonesia ini diritekin oleh Jokowi ya? Harusnya kan dimana-mana presiden sibuk mikirin rakyatnya gitu loh, sampai pusing, sampai sakit, sampai kurus kering gitu ya. Tapi justru di Republik Indonesia ini rakyatnya yang pusing mikirin presidennya gitu. Fenomena kelakuan Jokowi yang sudah over bablas ini menjadi bukan cuma kita yang ada di seberang, yang biasa disebut sebagai para oposan, tapi juga membuat penghuni kolam bergolak. Anwar Usman menyebut beberapa anak muda jadi pemimpin. Itu kan isyarat bahwa putusan yang sudah dibuat oleh MK yang akan dibacakan pada 16 Oktober nanti itu akan sepertinya ya kan mengesahkan, atau kalaupun dia nggak berani terlalu frontal akan menambah frasa 40 atau pernah menjadi kepala daerah, entah bupati, gubernur, wali kota. Karena delegasi, mosi, petisi segala macam itu sudah garis tidak berguna, tapi harus ada sesuatu yang lebih konkret lagi. Kalau kita mundur beberapa tahun lalu, MUI itu menyebut ada pemimpin Masiro Kudro. Dalam bahasa kita yang benar ada people power. Kenapa saya bilang begitu? Saya tes saja. Seberapa sih stok kesabaran dan kemarahan rakyat Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol panjang lebar yang menjadi bom waktunya ini justru dari Bang Ahmad Yani ya. Saya khawatir ada rencana di balik semua ini ya. Dan kalau misalnya ada kekosongan hukum dan sebagainya, kemudian terjadi penundaan pemilu atau dengan berbagai macam dalih pendaftaran diundur dan sebagainya, ini seru. Kemudian Bang Yani bilang kita harus lawan. Mantap ya, selalu masukin. Nanti di hari ini bicara baru selalu masukin ya. Saudara sekarang saya ini sebetulnya lagi mikir-mikir kenapa kita bangsa Indonesia ini diritekin oleh Jokowi ya? Harusnya kan dimana-mana presiden sibuk mikirin rakyatnya gitu loh, sampai pusing, sampai sakit, sampai kurus kering gitu ya. Ini dia kurus keringnya oke, tapi saya nggak mau ngomong soal fisik ya. Maksud saya bagaimana seorang presiden memikirkan rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Tapi justru di Republik Indonesia ini rakyatnya yang pusing mikirin presidennya gitu. Dari caleg-calegnya, dari segala macamnya ya. Malah tadi bagus juga tuh Bang Yani bilang kalau di seorang negarawan, walaupun Bung Antoni bilang target tubuh perhitungan bulan. Kalau dia seorang negarawan, dia harus bilang tidak boleh. Ini nanti rakyat bertugas saya mau mendirikan dinasti politik. Saya tidak setuju anak saya jadi wapres. Ini tidak boleh bla bla bla. Gitu. Kalaupun kalian emang memutuskan saya bisa batalkan. Nah, itu kan sudah luar biasa. Nah, saudara sekarang menonton semua ini ada keroyokan ya, pertama menontonnya di channel. Ini yang menarik adalah fenomena kelakuan Jokowi yang sudah over bablas ini menjadi bukan cuma kita yang ada di seberang, yang biasa disebut sebagai para oposan, tapi juga membuat penghuni kolam bergolak. Penghuni kolam bergejolak. Anda bisa bayangkan seorang Gunawan Muhammad yang sangat Jokowi kelas berat itu bisa-bisanya merasa sudah sangat gerak dan harus turun juga. Sangat gerak sampai dia membuat tweetan apa dia bilang? Jokowi naik dari bawah menuju puncak. Kalimat bawahnya Gibran naik dari puncak, naik ke puncak dari puncak. Ini sampai menyindir begitu rupa. Ini anak muda dan yang menyedihkan ketika Ketua MK beberapa hari lalu Usman Umar menyebut beberapa contoh anak muda jadi pemimpin. Anwar Usman. Anwar Usman.
Anwar Usman menyebut beberapa anak muda jadi pemimpin. Itu kan isyarat bahwa putusan yang sudah dibuat oleh MK yang akan dibacakan pada 16 Oktober nanti itu akan sepertinya, ya kan, mengesahkan. Atau kalaupun dia nggak berani terlalu frontal, akan menambah frasa 40 atau pernah menjadi kepala daerah, entah bupati, gubernur, wali kota. Nah, ini menarik sekali. Walaupun pertanyaannya seberapa bisa sih kita melakukan perlawanan? Karena sudah banyak sekali hal yang membuat kita melawan pun mereka tak peduli. Undang-undang Omnibus Law itu teman-teman buruh berjilid-jilid, bahkan sampai ditunggu malam hari pun Jokowi ternyata lebih suka naik LRT dengan para artis, ya kan? Kemudian banyak salah. Nah, barangkali saya kalau Bang Yani tadi bilang ke Bang Marwan untuk memimpin kembali delegasi. Kalau jadi mereka putuskan seperti itu, saya kira Bang Marwan yang ambil. Karena delegasi, mosi, petisi segala macam itu sudah nyaris tidak berguna. Maaf, bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu, berarti sejarah proses bagian dari perjuangan, tapi harus ada sesuatu yang lebih konkret lagi. Kalau kita mundur beberapa tahun lalu, MUI itu menyebut ada pemimpin Masiro Kudro. Ya, zamannya MUI itu siapa ya? Pak Mahyudin Junedi. Nah, Masiro Kudro. Dalam bahasa kita yang benar ada people power. Saya nggak tahu apakah dalam garis perjuangan Mas Yudi ada people power, parlemen jalanan atau tetap berharap parlemen Senayan. Itu kembali ke Bang Yani. Tapi sebagai penutup saya pikir kayaknya boleh juga diberandai-andai MK memutuskan yang akhirnya mengizinkan Gibran jadi Wapres. Kenapa saya bilang begitu? Saya tes saja. Seberapa sih stok kesabaran dan kemarahan rakyat Indonesia? Apakah masih kemudian bergulir sampai apa adanya, atau benar-benar ada masuk waktu? Saya kira itu PR buat jagoan-jagoan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.